Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengkabarkan tentang perkembangan seleksi PDKK Guru di tahun 2021 ini. Silahkan simak video ini hingga akhir. Kami akan kabarkan berita terbaru tentang afirmasi tambahan dan juga tuntutan dari honorer sehingga dapat lolos di seleksi kompetensi tahap yang pertama. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ketika petinggi BKN kemudian Kemendikbudristek ya, masih mempersiapkan tentang kebijakan afirmasi tambahan, namun salah satu pentolan ya dari Komisi 10 yaitu Profesor Zainuddin desak Panselnas justru untuk meloloskan semua guru honorer peserta tes PDKK tahun 2021. Jadi tidak berfokus di afirmasi, tapi menurut beliau Panselnas harus luluskan semua guru honorer peserta tes PDKK tahun 2021. Ini berita cukup menarik, coba kita cermati bersama-sama. jpnn.com Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Prof. Zainuddin Maliki mendesak Panselnas CASN untuk meluluskan seluruh guru honorer peserta tes P3K 2021 tahap 1. Menurutnya cara ini harus dilakukan untuk melindungi guru honorer di sekolah negeri sehingga tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PBG yang mayoritas memiliki sertifikat pendidik. Hasil tes P3K Guru 2021 tahap 1 di mana banyak guru honorer tidak memenuhi passing grade itu kesalahan kita semuanya, kata Prof. Zainuddin kepada jpnn.com Senin tanggal 27 September ya, hari ini. Mengapa? Menurut politikus Partai Amanat Nasional atau PAN ini karena materi soal tes P3K Guru yang diberikan sangat rumit tanpa melihat kondisi guru honorer. Memahami satu soal butuh waktu panjang, belum lagi guru-guru honorer yang tidak akrab dengan teknologi ketika memegang mouse, tangan gemetaran, melihat layar komputer sudah panik. Setelah melewati itu mereka harus memahami 100 butir soal dalam waktu yang dirasakan tidak cukup. Kita semua memperlakukan guru honorer itu seolah-olah maha tahu, padahal selama mengabdi tidak ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya, ucapnya. Tidak heran ketika hasil tes P3K 2021 tahap 1 nilai mereka di bawah passing grade, para guru honorer ini ramai-ramai membuat petisi isinya meminta tambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Nah, ini adalah tuntutan dari guru honorer ya, tambahan afirmasi, masa kerja dan juga NUPTK. Namun Prof. Zainuddin Maliki justru mendesak Panselnas untuk sudahlah loloskan semuanya guru honorer yang mengikuti tes di seleksi tahap yang pertama. Kemudian di halaman berikutnya, Prof. Zainuddin juga mendukung petisi tersebut. Dia berharap pemerintah mendengarkan pesan petisi sehingga usia 35 tahun ke atas ditambahkan afirmasi. Tambahan afirmasi juga harus diberikan kepada guru honorer yang memiliki lama pengabdian, terutama yang sudah mengabdi puluhan tahun. Dia meminta pemerintah jangan terlalu merisaukan kualitas guru honorer. Mereka lah yang selama ini mendidik siswa yang di kemudian hari bisa berkarir dengan baik. Guru saya sekolah dasar dan menengah yang telah menjadikan saya bisa seperti ini, kalau disuruh ikut tes, saya bisa pastikan tidak akan lulus, tegasnya. Dia optimistis Kemendikbudristek memiliki solusi dalam menyiapkan tambahan afirmasi bagi guru honorer peserta seleksi P3K di tahun 2021. Nah, ini jadi tuntutan dari beliau ya. Oke, berita berikutnya masih dari jpn.com ya. 5 janji Menteri ya, Pak Menteri Nadiem Makarim soal kelulusan P3K Guru tahun 2021. Ini satu persatu mulai terbukti ya. Saya akan bacakan. Jadi janji yang diungkapkan Menteri Nadiem ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim di depan anggota Komisi 10 dalam rapat kerja tanggal 23
dengan tegas menyatakan sejalan dengan Komisi 10 ya dalam upaya menyelesaikan guru honorer. Nah, ini adalah 5 dari janji Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya terkait dengan P3K guru di tahun 2021. Yang pertama adalah penundaan jadwal, dan ini sudah terbukti ya karena di tanggal 24 itu akan diundur, sudah diundur. Tetapi belum jelas ya mau diumumkan kapan. Itu yang pertama, akan tetapi faktanya memang sudah diundur ya. Kemudian yang kedua, 100.000 guru honorer siap diangkat P3K. Coba kita cermati dari poin yang kedua ini. Jadi dalam Raker 23 September itu beliau menyebutkan 100.000 guru honorer akan diangkat P3K tahap 1. Saat ini pengolahan data hasil seleksi pertama untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih berlangsung. Panselnes yang diantaranya Kemenpan RB, kemudian BKN masih meramukan hasil seleksi. Hasil sementara dari 326.476 yang ada pelamarnya 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K, kata Nadiem. Faktanya janji tersebut belum bisa direalisasikan karena setelah mendengar aspirasi masyarakat dan Komisi 10 akhirnya pengumuman ditunda. Namun sebenarnya sudah ada 100.000 guru yang dinyatakan lolos P3K ya. Kemudian yang ketiga, adanya penambahan afirmasi. Nah, ini sesuai dengan pernyataan beliau, kami akan perjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Mendikbudristek. Tapi poin pentingnya adalah beliau berjanji ya ingin memperjuangkan itu. Kemudian yang keempat, menjanjikan akan ada optimalisasi untuk formasi di tahun 2021 tahap 1 yang kosong. Beliau menyebutkan ada 506.247, hanya 3.026.476 formasi yang ada pelamarnya. Dengan total pendaftaran yang terregistrasi maksud kami ada 925.637 orang. Dengan begitu ada 179.771 formasi kosong atau tidak ada pelamarnya, dan ini akan dilakukan optimalisasi. Nah, kemudian yang kelima, yang lulus tapi tidak ada formasi diangkat tahun depan. Nadiem menjanjikan bagi guru honorer yang lulus passing grade tahun 2021 tetapi tidak ada formasi tahun ini akan diangkat tahun depan. Nadiem juga memberikan kesempatan mereka untuk tes di tahap 2 dan tahap 3. Dari situ akan dilihat mana nilai terbaik sehingga bisa digunakan untuk pengangkatan P3K di tahun 2022. Ini adalah kelima janji dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, faktanya masih menunggu seleksi P3K tahap 1 sampai dengan tahap 3K selesai. Namun semoga nanti satu persatu terungkap ya, karena yang pertama janji beliau sudah ditepati untuk penundaan pengumuman, dan nanti tinggal penambahan afirmasi itu kita masih tunggu-tunggu. Semoga sangat menguntungkan untuk guru-guru honorer. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.